Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan bagi kita semuanya. Selamat datang di presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah artikel ilmiah yang mempunyai judul yaitu Assessing the Effectiveness System in the Era of COVID-19 Pandemic. Jadi, artikel ini ditulis oleh Manaf Al-Oqtaili dari Jadara University Yordania. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal internasional bernama FINA atau FIN, Journal of Information and Knowledge Management System pada tahun 2021. Artikel ini membahas mengenai bagaimana sistem informasi akuntansi atau Accounting Information System atau AIS dapat membantu organisasi terutama di masa pandemi untuk tetap berjalan secara efektif. Jadi informasi akuntansi yang membantu organisasi terutama di masa pandemi untuk tetap berjalan secara efektif. Sistem ini sangat penting karena membantu organisasi dalam mengolah data keuangan, membuat laporan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri Wahyu Kristianto dengan NPM 087. Lalu ada Felisa Vega Santiana dengan akhir NPM 114. Lalu ada Eka Widianti dengan akhir NPM 085. Lalu ada Villa Wika Daltul Firdaus dengan akhir NPM 086. Lalu ada Aprilia Tanjung dengan akhir NPM 099. Lalu ada UVK Talita Ardi Ningrum dengan akhir NPM 105. Untuk pengenalan materi selanjutnya, saya akan membahas. Oke, pada slide kedua ini adalah sebuah pengenalan latar belakang dari sebuah artikel tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke dalam isi artikel ini, mari kita pahami dulu latar belakangnya. Jadi latar belakangnya ini adalah Sistem Informasi Akuntansi atau AIS, Accounting Information System, adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi guna menghasilkan informasi keuangan yang berguna bagi para pengambilan keputusan. Seperti itu. Jadi sistem ini biasanya digunakan untuk seorang akuntan, manajer keuangan, dan pemilik usaha untuk mengontrol transaksi dan aktivitas keuangan organisasinya. Seperti itu. Dan kenapa sih ini harus dibahas? Dan kita membahasnya di masa pandemi COVID-19. Jadi semua orang pasti mempunyai tantangan besar ya dalam pandemi COVID-19 ini. Jadi tantangan yang dihadapi oleh organisasi menjadi sangat kompleks. Pandemi menciptakan ketidakpastian ekonomi, perubahan drastis dalam cara kerja, serta perlunya respons yang cepat terhadap dinamika pasar. Banyak perusahaan harus mengendalikan teknologi untuk tetap bisa beroperasi secara jarak jauh. Dalam kondisi seperti ini, AIS atau Accounting Information System menjadi sangat penting karena mampu menyediakan data secara real time seperti itu. Lalu dapat membantu merencanakan keuangan tersebut, perencanaan keuangan,
serta memastikan efisiensi dalam pelaporan dan pengambilan keputusan di tengah keterbatasan fisik. Seperti itu. Jadi AIS ini sangat berguna, apalagi di masa pandemi COVID-19 kemarin. Itu banyak sekali tantangan bagi semua orang, terlebih lagi dalam sebuah organisasi. Jadi AIS ini sangat membantu sekali. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Eka Widianti dengan nomor NPM 240 130 10085. Di slide ini ada literatur review and hypothesis development 1, main model Dillon and McLean, information quality, system quality, service quality. Addition in this study: first, process quality; second, collaboration quality; and third, work group performance. Nah, jadi dalam bagian ini kami mengacu pada model konseptual yang dikembangkan oleh Dillon dan McLean yang sudah sangat dikenal dalam evaluasi kekuasaan kesuksesan sistem informasi. Lalu model ini juga menekankan 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada information quality, lalu yang kedua ada system quality, dan yang terakhir yaitu service quality. Nah, jadi ketiga dimensi ini dianggap krusial dalam menentukan efektivitas implementasi sistem informasi. Namun juga penelitian kami tidak berhenti di situ saja, karena kami menambahkan 3 variabel baru yang relevan dalam konteks kerja tim yang proses bisnis saat ini, yaitu proses quality, collaboration quality, dan work group performance. Nah, penambahan ini bertujuan untuk memperkuat model dalam menjelaskan pengaruh sistem informasi terhadap performa kerja tim, terutama di lingkungan kerja yang semakin kompleks dan kolaboratif. Nah, dengan menggabungkan variabel-variabel ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap kesuksesan sistem informasi di organisasi modern. Perkenalkan, saya Felisa Vega Santiana dengan NPM akhir 114 akan menerangkan dan melanjutkan apa yang sudah diterangkan oleh teman saya. Nah, di sini berdasarkan model yang telah diperluas tersebut, penulis ini membangun 8 hipotesis sebagai dasar untuk diuji dalam penelitian. Nah, apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang akan dibuktikan melalui bukti empiris, bukti atau data empiris. Nah, 8 hipotesis yang dikembangkan itu adalah H1, yaitu kualitas sistem itu meningkatkan kinerja individu. H2, kualitas informasi meningkatkan kinerja individu. Ada H3, kualitas proses meningkatkan kinerja individu. Lalu ada H4, kualitas kolaborasi meningkatkan kinerja individu. Ada H5, kualitas layanan meningkatkan kinerja individu. Ada H6, kinerja individu meningkatkan kinerja kelompok kerja. Ada H7, kinerja individu meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang terakhir H8, kinerja kelompok kerja meningkatkan kinerja organisasi. Nah, hipotesis-hipotesis ini tuh diterapkan untuk melihat sejauh mana berbagai faktor kualitas dari AIS memengaruhi kinerja pengguna, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Dari 8 hipotesis yang sudah dibangun, kita bisa mengetahui bahwa H1 hingga H5 itu menguji apakah 5 faktor kualitas, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas proses, kualitas kolaborasi, dan layanan itu berpengaruh terhadap kinerja individu. Dan kemudian hipotesis 6 hingga hipotesis 8 itu menguji hubungan antar kinerja individu, kinerja kelompok kerja, dan kinerja organisasi. Jadi pada dasarnya seluruh hipotesis itu berhubungan. Nah, hipotesis ini tuh juga mencerminkan kalau misalnya peningkatan di level individu itu bakal berdampak pada level kelompok dan akhirnya organisasi. Jadi setiap hal-hal kecil dari peningkatan kecil yang dilakukan oleh individu pasti akan berdampak semakin besar ke kelompok dan akhirnya sampai ke ranah organisasi. Dan
Dengan model ini, penulis itu ingin memahami bagaimana kualitas EAS dan juga ingin ingin mengetahui bagaimana cara meningkatkan EAS dan dapat mendorong kinerja organisasi. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang research selanjutnya ini ada research method. Method survey using questionnaires 104 counting managers from 185 companies. And then analytical technique PLS SEM questionnaire questionnaire use a lie scale of 1 until 7 and research conducted in the main stock exchange. Jadi di metode research ini untuk menguji model penelitian yang telah kami kembangkan. Jadi kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Nah, di data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 104 manajer akuntansi yang bekerja di 185 perusahaan berbeda. Lalu pemilihan responden ini dilakukan secara purposif karena kami ingin mendapatkan tanggapan dari pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem informasi akuntansi yang digunakan di perusahaannya. Lalu teknik analisis yang digunakan yaitu partial least squares, structural equation modeling atau PLS SEM. Nah, teknik ini juga sangat cocok digunakan dalam penelitian yang memiliki model kompleks dengan banyak variabel laten serta jumlah sampel yang tidak terlalu besar. Lalu, kuesioner menggunakan skala Likert 1 sampai 7 yang dimana memberikan keleluasan bagi responden untuk mengekspresikan tingkat persetujuan mereka secara lebih detail terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Penelitian ini juga dilaksanakan di Amman Stock Exchange, yaitu salah satu bursa saham utama di kawasan Timur Tengah. Lalu lokasi ini juga dipilih karena memiliki struktur perusahaan yang kompleks dan penggunaan sistem informasi yang berkembang pesat, sehingga cocok untuk menguji model yang kami kembangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan result and discussion 1. Significant result at 3, at 5, at 6, at 7, at 9. Not significant H1 system quality and H4 laboration quality. Information quality had the strongest impact on individual performance. Artinya, hasil signifikan ada H2, H3, H5, H6, H7, dan H8. Nah, tidak signifikannya itu H1 dari sistem quality, H4 dari collaboration quality. Nah, informasi quality adalah pengaruh paling kuat terhadap kerja individu. Kita akan menjelaskan pembahasannya. Hasil dari PLS SEM menunjukkan bahwa 6 dari 8 hipotesis yang ditunjukkan diterima atau terbukti secara statistik. Artinya hubungan yang diduga dalam hipotesis tersebut ditemukan signifikan dalam data. Berikut hasil pengujiannya yaitu H1, kualitas sistem terdapat kinerja individu, tidak terbukti atau ditolak. H2 kualitasnya terbukti, H3 terbukti, H4 tidak terbukti dan ditolak, H5 terbukti, H6 terbukti, H7 terbukti, dan H8 terbukti. Hipotesis yang diterima menunjukkan bahwa kualitas informasi, proses, dan layanan dalam AIS memang berkontribusi dalam peningkatan kinerja individu yang kemungkinan berdampak positif pada kinerja tim dan organisasi. Yang diterima adalah pengaruh kualitas informasi, proses, dan layanan terhadap kinerja individu, serta pengaruh kinerja individu terhadap kinerja kelompok.
dan organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi merupakan komponen paling penting dalam mendukung kinerja penggunaan AIS. Sistem informasi yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan akan meningkatkan produktivitas individu dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, result and discussion 2. Process quality and service quality also significantly improved individual performance. Individual performance strongly influences work group performance. Artinya, proses quality dan service quality juga signifikan meningkatkan kinerja individu. Individual performance sangat berpengaruh terhadap work group performance. Salah satu temuan paling kuat dalam penelitian ini adalah bahwa kualitas informasi menjadi faktor paling penting yang mempengaruhi kinerja individu. Ini menunjukkan bahwa ketika sistem AIS menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan jelas, dan tepat waktu, pengguna akan lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka dan mengambil keputusan. Kualitas proses juga memiliki pengaruh signifikan. Ini menunjukkan bahwa IAS yang mendukung kelancaran proses bisnis seperti pencatatan transaksi, penyusunan, laporan, dan pengendalian internal dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas individu. Kualitas layanan berkaitan dalam dukungan teknis yang diterima oleh pengguna. Jika pengguna merasa terbangga menghadapi masalah teknis, maka mereka akan lebih percaya diri dan lebih lancar dalam menggunakan sistem. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kinerja individu berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja kelompok. Artinya, ketika seorang mampu menggunakan AIS secara efektif, maka hasil kerjanya itu akan berpengaruh pada tim atau unit kerjanya. Begitupun sebaliknya, kinerja kelompok memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini menunjukkan pentingnya integrasi antara individu dan sistem dalam menciptakan sinergi organisasi. Dengan demikian, organisasi harus memastikan bahwa sistem yang digunakan tidak hanya berfungsi secara teknis saja, tetapi juga benar-benar digunakan dan dimanfaatkan oleh semua bagian organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya tadi. Jadi di sini tuh penelitian juga menunjukkan bahwa kinerja individu itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kelompok kerja ya. Artinya itu jika seseorang bekerja dengan baik karena dibantu oleh AIS yang efektif, maka secara keseluruhan tim tempat dia bekerja itu akan mendapatkan manfaatnya. Selain itu juga hal ini menegaskan bahwa efektivitas AIS ini tidak hanya berhenti pada penggunaan secara individu, tetapi juga memberikan dampak nyata pada tim kerja dan hasil akhir organisasi. Selanjutnya yaitu baik kinerja individu maupun kinerja kelompok terbukti berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam AIS yang efektif tidak hanya berdampak pada pengguna individu, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan dan daya organisasi dalam jangka panjang. Menariknya, dua hipotesis ini ditolak teman-teman. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh kualitas sistem terhadap kinerja individu tidak signifikan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun sistem memiliki
infrastruktur yang baik, namun belum tentu dirasakan sebagai peningkatan performa oleh penggunanya. Kemungkinan ini terjadi karena pengguna mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem dan sistem tersebut tidak cukup fleksibel juga. Hipotesis yang kedua itu yaitu pengaruh kualitas kolaborasi terhadap kinerja individu juga tidak signifikan ya. Penulis itu menduga bahwa kolaborasi dalam organisasi itu lebih ditentukan oleh budaya kerja dan struktur organisasi daripada oleh sistem EIS itu sendiri. Oke, jadi saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya ya teman-teman. Menariknya itu kualitas sistem dan kolaborasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Karena ini menunjukkan bahwa meskipun sistem canggih, jika tidak user friendly atau sulit digunakan, maka pengguna tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Begitu juga dengan kolaborasi. Meskipun penting, mungkin faktor ini tidak maksimal karena adanya pembatasan intensi interaksi fisik selama pandemi. Implikasinya adalah perlunya pelatihan pengguna dan peningkatan antarmuka sistem yang lebih dioptimalkan. Kinerja individu itu dapat dijelaskan sebesar 58,6% lah oleh kualitas sistem, informasi, proses, kolaborasi, dan juga layanan. Kinerja kelompok dijelaskan sekitar 65,3% oleh kinerja individu, dan juga kinerja organisasi dijelaskan sebesar 68,7 oleh kinerja individu dan juga kelompok. Nilai-nilai ini mengidentifikasi bahwa model memiliki banyak daya prediksi yang baik dan faktor-faktor yang digunakan relevan dalam menjelaskan kinerja organisasi. Artinya, jika organisasi ingin meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan, maka perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung kualitas dalam EIS yang mereka gunakan. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM 099. Di sini saya akan menambahkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya atau teman saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau saran, conclusion and suggestion. Nah, di sini saya akan memberi saran fokus pada peningkatan kualitas informasi. 1. Pentingnya untuk memastikan data yang digunakan, khususnya dalam konteks AIS, akurat, relevan, dan terkini. Peningkatan kualitas data dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti validasi data secara berkala untuk memastikan kekurangannya. Selanjutnya, penggunaan sumber daya yang terpercaya dan dapat diandalkan, memantau kualitas data secara terus-menerus untuk mendeteksi dan mengatasi potensi kesalahan. Kegunaan teknologi terkini untuk AIS. AIS adalah sistem yang sangat bergantung pada teknologi, sehingga pemanfaatan teknologi terkini sangat penting. Beberapa contoh teknologi terkini yang dapat digunakan yaitu penggunaan sensor yang lebih canggih untuk mengumpulkan data AIS yang lebih akurat, penggunaan algoritma pemrosesan data yang lebih canggih untuk menganalisis data AIS secara lebih efektif, penggunaan infrastruktur komunikasi yang lebih canggih untuk mengirim dan menerima data AIS, penggunaan AI untuk meningkatkan efektif sistem AIS. Jadi, metode kualitas seperti wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen dapat memberikan
pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dari sini saya akan menyimpulkan kesimpulannya yang diperoleh dari penelitian kualitas dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan, strategi dan program yang lebih efektif. Yaitu ada kesimpulan metode kualitatif memahami makna. Metode kualitatif membantu memahami makna di balik perilaku, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok. Yang kedua, mendalam. Metode kualitivitas memungkinkan penelitian untuk mengambil informasi secara lebih mendalam dan terperinci. Selanjutnya, fleksibel. Metode kualitatif dapat disesuaikan dengan konteks dan tujuan penelitian. Berfokus pada kualitas. Metode kuantitatif berfokus pada kualitas data, bukan kuantitasnya saja. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.